A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Terjemahannya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu dari Tuhan mereka. Sedangkan orang-orang yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, Allah menyesatkan banyak orang, dan dengan perumpamaan itu pula Allah memberikan petunjuk bagi banyak orang. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Dari ayat ini, itu mempunyai hubungan dengan yang namanya amtal Al-Quran. Amtal yang artinya perumpamaan dalam Al-Quran, yaitu Allah terkadang ada perumpamaan-perumpamaan sesuatu yang perlu dipahami lagi maknanya dan dipelajari lebih dalam lagi maknanya. Lalu apakah hubungan amtal Al-Quran dengan ayat ini? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan perumpamaan yang berupa nyamuk sebagai makhluk yang paling kecil untuk menjelaskan tentang kekuasaan dan kebijaksanaannya. Perumpamaan ini dibuat untuk memudahkan pemahaman manusia tentang konsep yang lebih besar dan lebih kompleks. Amtal Al-Quran adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomunikasi dengan manusia dalam Al-Quran. Melalui amtal Al-Quran atau melalui amsal Al-Quran atau perumpamaan dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang kebenaran, keadilan, kebijaksanaan Allah, serta kekuasaan Allah yang tidak terpikirkan oleh manusia. Lalu dalam ayat ini hubungannya yaitu yang pertama, Allah menjelaskan bahwa melalui perumpamaan nyamuk, Allah menjelaskan tentang kekuasaannya. Nyamuk adalah hal yang paling makhluk yang paling kecil, makhluk yang kecil dan lemah. Namun makhluk yang kecil dan lemah ini dapat menyesatkan dan juga dapat menyulitkan manusia. Di situ Allah menjelaskan bahwa hal yang kecil yang Allah ciptakan saja dapat merusak dan juga dapat merugikan manusia, apalagi hal-hal yang besar. Di situ Allah menjelaskan bahwa kekuasaannya lebih besar dari itu. Terus yang kedua, Allah menjelaskan tentang kebijaksanaan, di mana perumpamaan ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan sebuah makhluk itu mempunyai peran dan mempunyai fungsi yang sangat bermanfaat bagi manusia juga, dan juga ekosistem di dunia ini. Lalu renungannya dari ayat ini yaitu di setiap penciptaan makhluk Allah memberikan fungsi dan juga manfaat yang berbeda-beda. Bahkan di saat bermanfaat itu terkadang ada terselip hal yang bermudarat. Sebagai manusia, kita perlu meneladani yang namanya amtal Al-Quran dan lebih mempelajari mendalam tentang amtal Al-Quran ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى
qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat طير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا wa'lam annallaha azizun hakim, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah berfirman, apakah engkau tidak percaya? Ibrahim menjawab, ya, aku percaya, tetapi agar hatiku menjadi tentram. Allah berfirman, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah mereka. Kemudian letakkanlah potongan-potongan mereka di atas 4 bukit, lalu panggillah mereka. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Di dalam ayat ini terdapat kisah umat terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu kurang yakin, ingin mendalami dan ingin membuktikan kepercayaannya bahwasanya Allah itu ada. Maka Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, bagaimana caranya agar ia meyakini dengan mantap tentang kekuasaan dari Allah. Ayat ini juga menjelaskan tentang kekuasaan Allah, iman dan kepercayaan kepada Allah, serta pengujian iman. Bahwa kisah ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji iman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara ia melakukan hal yang tidak biasa dan tidak bisa dinalar oleh pemikiran manusia. Allah menunjukkan kekuasaannya yang tidak terbatas dengan hal membeda. Dengan hal itu adalah sebuah bukti bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya dengan cara menghidupkan orang yang mati. Lalu dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa pentingnya meningkatkan iman dan juga meningkatkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dinaungi. Renungan yang dapat saya sampaikan melalui ayat ini yaitu dalam setiap kisah di dalam Al-Quran itu memiliki intisari yang berbeda-beda dan juga relevan kepada kehidupan manusia pada saat ini. Penting bagi mahasiswa ataupun bagi orang muslim untuk mempelajari lebih mendalam tentang kisah-kisah umat terdahulu agar ia dapat memantapkan imannya secara pasti dan juga agar ia dapat menguatkan imannya dan tidak tergoyahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, yang artinya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu. Di antara ayat-ayatnya ada yang muhkamat, jelas ataupun tegas, itulah pokok-pokok Alkitab, dan yang lainnya mutasyabihat, tidak jelas dan memerlukan penafsiran. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang muhkamat dan mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak akan mengingatnya kecuali orang-orang yang berakal. Ayat ini memiliki hubungan yang erat dengan konsep muhkam dan mutasyabihat. Muhkam yang artinya jelas ataupun tegas, yaitu tidak memerlukan penafsiran ataupun takwil yang lain, yang berupa ayat-ayat ini sudah merupakan pokok-pokok Alkitab dan menjadi dasar pemahaman dan pengamalan agama. Sedangkan mutasyabihat yaitu ayat-ayat yang tidak jelas dan memerlukan penafsiran yang lain, yaitu penafsiran kata lain dari kata itu sehingga mudah dipahami oleh akal manusia. Ada pelajaran-pelajaran penting yang dapat dipahami dari muhkam dan mutasyabihat ini. Dengan mempelajari muhkam dan mutasyabihat ini, kita mengetahui mana ayat-ayat yang perlu ditafsirkan dan mana-mana ayat-ayat yang tidak perlu dan jelas pokoknya. Seperti yadullah. Yadullah itu bukan berarti Allah itu memiliki tangan, tetapi ada penafsiran yang lain, yaitu Allah memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Hal itu yang dapat saya renungkan dari ayat.